Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian. Pertama soalnya yaitu satu, mengapa kajian terkait batas aman konsumsi pada ikan penting dilakukan? Faktor-faktor apa saja yang perlu diketahui sebelum kita melakukan analisis batas aman konsumsi pada ikan? Jadi jawabannya di sini yaitu karena gizi ikan itu terdapat zat atau senyawa yang berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan dan kesehatan manusia. Faktor-faktor yang perlu diketahui itu dia perlu diketahui dari batas aman konsumsi ikan, yaitu mutu dari ikan, terus gizinya, habis itu morfologi dari ikan udah busuk atau enggak, baru kita dapat menganalisis aman nggak untuk dikonsumsi. Kalau ikannya itu busuk gitu, ataupun ikan segar ya kelihatannya masih segar, masih aman nggak untuk dikonsumsi. Soal nomor 2 yaitu apa tujuan dilakukannya hubungan panjang bobot ikan? Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan panjang bobot ikan? Mungkinkah ikan dari jenis yang sama memiliki pola pertumbuhan yang berbeda? Jadi tujuannya dilakukan hubungan panjang bobot ikan itu untuk mengkonservasi secara statistik hasil tangkapan dalam bobot ke jumlah ikan untuk menduga besarnya populasi dan untuk menduga laju kematian. Terus faktor apa yang mempengaruhi hubungan panjang bobot itu? Ada faktor nisbi, faktor kondisi nisbi, faktor kondisi relatif, ada faktor kondisi fisiologi lingkungan seperti suhu, pH, salinitas, letak geografi. Soal nomor 3, apa manfaat dilakukannya kajian komposisi jenis ikan, status konservasi, dan nilai komersial dari ikan? Adakah peraturan terkait perlindungan ikan dari jenis tertentu di Indonesia? Jadi manfaatnya itu untuk mempertahankan parameter biologi sumber daya ikan, terutama yang terkait dengan tingkat pertumbuhan dan kematian alami. Terus untuk menjaga ekosistem dengan mempertimbangkan konservasi seperti memperbaiki populasi ikan dan struktur jejaring makanan. Peraturan yang terkait perlindungan ikan dari jenis tertentu di Indonesia itu ada di Permen KP nomor 35 tahun 2013. Ada juga UU Perikanan nomor 31 tahun 2004. Soal nomor 4, mengapa kajian karakteristik sarang dan tingkah laku penyu perlu dipelajari? Kaitkan jawaban Anda dengan teknik penetasan buatan telur penyu. Karena saat ini diperlukan upaya perlindungan penelitian terhadap penyu beserta lokasi penelurannya agar dapat meminimalkan penurunan populasi penyu dan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan pelestarian penyu. Upaya yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu membuat tempat penangkaran penyu, salah satunya di Pantai Tongaci. Penyu ini dia bersifat soliter atau penyendiri. Teknik penetasan buatan telur penyu yaitu telur harus dimasukkan ke dalam sarang semi alami dengan sangat lembut dan sebaiknya berusia kurang dari 2 jam. Pasir yang lembab tidak dipakai untuk menutupi telur dengan ketebalan antara 8 sampai 12 cm. Pasir yang kering seharusnya tidak menempel secara langsung dengan telur dan sebaiknya dipakai sebagai penutup bagian telur sarang semi alami. Setiap sarang seharusnya ditandai sesuai dengan data pencatatan yang ada. Untuk mengurangi risiko kematian dari embrio, maka semua telur sudah harus ditanam atau dikubur dalam waktu 2 jam atau tidak boleh ada telur yang dibiarkan terbuka dalam waktu 5 jam. Secara teknisnya, pekerja diperkenankan untuk menadahi dengan kedua tangan telur yang baru saja dikeluarkan dari induknya untuk kemudian ditaruh dengan lembut ke dalam ember yang sudah diisi pasir. Dalam keadaan yang alami, sekelompok tuki akan memasuki perairan di titik yang random dan dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Idealnya tuki yang dilepaskan ke laut begitu mereka muncul dari pasir. Namun sebaiknya tuki ditahan sebentar untuk menunggu saudaranya muncul dari pasir. Tujuannya adalah untuk membentuk sekelompok yang lebih besar, untuk membuat titik pelepasan yang random, atau untuk menghindari terbentuknya stasiun makanan ikan. Maka setiap titik pelepasannya harus berjarak ratusan meter dari titik yang lainnya.